Fakta Kisaki Teta dari Tokyo Revengers. Awalnya hanya seorang anak culun biasa. Banyak yang tidak tahu bahwa dulunya Kisaki hanya anak sekolah biasa yang pandai secara akademis. Kehidupannya yang cenderung terisolasi, dan sifatnya yang insecure membuatnya memiliki pandangan bahwa orang lain hanyalah alat. Pandangan hidupnya pun semakin parah setelah ia bertemu dengan Hinata dan Takemichi. Dari situlah, ia bertekad untuk menjadi preman nomor 1 di Jepang demi merebut hati Hinata. Alasan kenapa Kisaki Teta jahat. Bisa dibilang, pertemuan pertama Kisaki dan Hinata adalah awal mula segala tragedi di Tokyo Revengers. Ternyata ketika masih kecil, Kisaki berteman dan menjadi sahabat dekat dengan Hinata Tachibana. Mereka pergi ke sekolah yang sama, dan karena kecerdasannya yang tinggi, Kisaki selalu menjadi yang teratas dalam hal nilai. Akibatnya, anak-anak lain mulai mengucilkannya membuat Kisaki merasa terisolasi dan kesepian. Namun, hanya Hinata satu-satunya yang memperlakukan Kisaki sebagaimana anak-anak yang lain. Kisaki lalu sangat tersentuh oleh kebaikannya dan secara perlahan mulai jatuh cinta padanya. Dulu ketika Hinata sedang dibuli oleh anak-anak lain, Kisaki malah memilih bersembunyi ketakutan hingga Takemichi datang menyelamatkan gadis tersebut. Gara-gara itu, Hinata malah jatuh cinta pada Takemichi. Tentu saja hal itu membuat Kisaki tidak terima. Dia pun bertekad mengambil alih geng terkuat, Tokyo Manji, dan merenggut segalanya dari Takemichi dan Hinata. Hal itu pun terus terulang di berbagai rute time leap yang dijalani Takemichi, tak peduli berapa kali dia merubah sejarah Tokyo Manji. Obsesinya juga turut membuat teror yang menakutkan bagi beberapa rekan terdekat Takemichi. Atsushi sudah 2 kali dipaksa untuk membunuh Takemichi. Draken yang sempat selamat di insiden Moebius pun harus menjalani hukuman mati gara-gara ulah Kisaki. Sudah mati 2 kali. Meskipun dia sering lolos dari jeratan hukum, nyatanya kematian juga tetap mengintai Kisaki Teta kemanapun dia pergi. Pertama, Kisaki Teta mati di tangan Miki karena sudah terlampau jahat, dengan membantai semua anggota lama Tokyo Manji. Hal ini terjadi pasca arc Black Dragon. Sialnya, karena Takemichi melakukan time leap, kisah tersebut terulang dan secara teknis Kisaki Teta tidak jadi mati. Kematian kedua yang dialami Kisaki Teta adalah tertabrak truk saat perkelahian antara geng Tenjiku dengan Tokyo Manji. Pada saat itu, Tokyo Manji berada di kondisi terdesak, dan akhirnya melarikan diri. Pada saat itu, Takemichi yang juga ikut mengejar Kisaki akhirnya mendapati sang villain terkapar tak bernyawa. Diprediksi bahwa setelah kematian Kisaki Teta di hari itu akan membuatnya tidak muncul lagi di masa depan. Pasalnya Takemichi sebagai time leaper melihat langsung kejadian tersebut dan akan mempengaruhi masa depan. Artinya, di kesempatan kedua ini kematiannya jadi permanen. Membunuh Emma dan penyebab Miki jadi jahat. Emma Sano merupakan saudara tiri Shinichiro Sano dan Miki yang sudah sering muncul di anime sejak awal-awal episode. Emma memiliki sikap yang sangat kekanak-kanakan ketika berada di dekat Draken yang sudah lama ia sukai. Dia akan genit untuk mencoba membuatnya cemburu dan kemudian kecewa ketika dia tidak marah. Kematian Emma mungkin cukup menyedihkan. Ketika berada di bawah perlindungan Takemichi, dan di bawah perintah Miki, Emma dibunuh oleh Kisaki dan Hanma entah dari mana sebelum perang geng dimulai, dan mengungkapkan bahwa dia dan Draken saling mencintai. Mungkin kematian Emma ini membuat Miki menjadi jahat. Nah, itulah tadi beberapa fakta Kisaki Teta dari Tokyo Revengers. Jika ada salah kata, atau salah alur cerita mohon dimaafkan. Perlu kalian ketahui, nanti, apakah timeline ceritanya, akan banyak mengadaptasi versi manga, atau justru punya versi sendiri. Nantikan terus berita terupdate seputar anime di YouTube Sobel 2906. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.